Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Nampaknya akan ada pertemuan nih antara dua orang. Kayaknya antara kamu dengan dia ingin mendiskusikan suatu rencana ya. Come together, reconciliation, spiritual union ya. Aku lihat gini, nampaknya akan ada, kamu akan kedatangan dia untuk membicarakan rencana di antara kalian berdua untuk bisa kembali bersama. Aku lihat mungkin ini akan bisa jadi bertemu secara fisik ya, pertemuan secara fisik, atau mungkin lewat komunikasi terlebih dahulu untuk membicarakan rencana kedepannya ya, akan seperti apa. Karena kalau aku lihat di sini si dia ini ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, ingin kembali lagi dengan kamu, ingin bersatu lagi dengan kamu, karena dia merasa bahwa kamu dengan dia itu masih memiliki koneksi jiwa, masih ada kontrak jiwa. Bahkan secara spiritual kalian itu kayak apa ya, sulit untuk bisa dikatakan, tapi sulit untuk bisa diartikan atau dijabarkan, tapi merasa kayak secara spiritual itu selalu dekat gitu loh, selalu energinya itu tarik menarik ya, seperti soul connection. Kalau misalkan dipikir secara logik itu kayak nggak mungkin, tapi nyatanya itu benar gitu loh, selalu kayak terkoneksi gitu kamu dengan dia ya, selalu saling merasakan. Padahal di sini kalian sudah saling berjauhan, atau memang sudah putus, atau sudah berpisah ya, tapi dia selalu merasakan kayak adanya hadirmu, sering kepikiran kamu terus, sering merasakan kayak kok tiba-tiba rindu, tiba-tiba ingin bertemu, tiba-tiba kepikiran kamu lagi ini, kamu lagi itu gitu ya. Aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini akan ada pembicaraan tentang arah tujuan kalian bersama mau kemana gitu ya. Kalian niatnya mau gimana nih dengan hubungan ini, mau dibawa kemana ya, kamu maunya gimana dengan hubungan ini, dia maunya gimana, dan dicari solusinya gimana harus menjalani hubungan ini. Apakah memang mau dilanjutin atau enggak. Kalau si dari dia, aku lihat di sini dia pengen union, pengen bersatu lagi dengan kamu, pengen terus bersama-sama dengan kamu dalam hubungan yang sama, dia ingin membicarakan tentang itu ya. Tapi di sini karena ini kan interview ya, berarti kan wawancara ya, interview itu kan artinya wawancara, berarti memang dia juga harus melihat dari perspektif kamu ya. Dia tidak akan memaksakan kehendak dia, ayo kita bersama lagi, kita bersatu lagi, enggak gitu. Karena ini interview atau komunikasi antara dua orang atau lebih, maka ya dia harus lihat juga dari perspektif kamunya, dari pendapat kamu mau gimana dengan hubungan ini gitu ya. Kalau dia sih pengennya berbicara tentang ya kita sama-sama lagi gitu, kita menjalani hubungan lagi bersama gitu. Karena selama ini dia merasa ketika tidak bersama kamu, dia tuh merasa kayak terpenjara gitu secara mental. Dia tuh kayak mau pergi sulit, mau datang tapi kok nggak ada jalan gitu. Jadi mau nggak mau dia harus melampaui batas dari penjara ini gitu. Dia harus bisa keluar dari keterpenjaraan, keterkurungan dia dari situasi ini yang maju salah, mundur salah. Nah, jadi mau nggak mau dia harus berani menguatkan mental dia, bertanya sama kamu maunya gimana dengan hubungan ini gitu ya. Karena selama ini dia mau meninggalkan kamu aja nggak bisa, karena kalian kan ada soul connection tuh ya, ada koneksi secara jiwa. Jadi dia itu selalu kepikiran kamu terus, hatinya kayak tertahan terus sama kamu. Bukan berarti kamu melakukan jampe-jampe, enggak, tapi ya ini memang karena kalian itu ada soul connection
ya, ada soul contract ya, ada koneksi secara jiwa gitu. Jadi dia pun sulit untuk meninggalkan kamu. Terus itu kalau misalkan enggak juga direalisasikan perasaan ini, semakin tersiksa dia, semakin kayak terbelenggu gitu ya. Tidak terlampiaskan rasa cintanya, tidak terlampiaskan kepenasarannya ya yang dia miliki terhadap kamu gitu, sehingga dia merasa hancur ya, dia merasa hancur dalam hidupnya, dia merasa kayak patah hati, merasa sendirian, dia merasa kayak tidak diperhatikan, tidak disayangi, kayak ya gimana sih perasaan kita, kayak kita mencintai seseorang tapi itu tidak berbalas, atau paling tidak kita mencintai seseorang tapi itu kayak tidak dilihat. Nah itu yang dia rasakan ya, jadinya kayak patah hati, sedih, merasa sendirian, hancur gitu ya, kayak nggak dipandang, nggak dihormati, nggak dihargai ya, seperti itu yang dia rasakan gitu. Jadi dia itu pengen ada cinta yang berbalas gitu ya, di kedua belah pihak. Bahkan aku lihat di sini dia ingin ada komitmen ya, dia ingin ada hubungan jangka panjang dengan kamu, dia ingin ya memperbaiki hubungan dengan kamu, ingin bersatu dengan kamu ya. Jadi ternyata sebenarnya ketika ini ya, jadi sebenarnya dia ini orang yang memang sudah kamu kenal ya, atau bahkan mungkin kalian sudah pernah menjalin suatu hubungan atau kedekatan ya. Nah mungkin selama ini entah ini akhir-akhir ini atau mungkin selama kalian menjalani hubungan tuh, kalian ada rasa tekanan, entah ini dari kamu atau dari dia atau dari kedua belah pihak. Ada rasa kayak stres, tekanan, kecemasan, ketegangan, ketakutan yang kalian rasakan selama kalian bersama gitu ya, sehingga kayaknya untuk menghilangkan rasa stres, ketegangan dan ketakutan ini memang butuh waktu untuk menyelesaikan pada diri masing-masing aja dulu gitu. Makanya di sini kalian berpisah untuk lebih santai ya, untuk lebih memikirkan sebenarnya secara spiritual tuh kalian bisa nggak lebih dekat dengan diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang aku mau gitu ya, sebenarnya apa sih yang aku rasa, sebenarnya apa sih yang tidak aku mau gitu. Jadi lebih mendekatkan diri kepada diri sendiri dan tingkat spiritual diri masing-masing kayak gitu. Makanya menurut dia kayaknya lebih baik oke deh kita sendiri-sendiri aja dulu ya, berpisah dulu. Tapi ini lebih ke jeda ya, lebih ke jeda, karena kalau aku lihat di sini dia ingin menyelesaikan apa sih ketakutan kita masing-masing, apa sih yang membuat kita itu kok sampai stres bersama tapi kok stres itu kenapa gitu. Terus kenapa ketika kita bersama tapi kok kita ngerasa kayak penuh dengan tekanan, penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nah itu kenapa? Nah itu kayaknya yang bisa menjawab itu diri kita masing-masing gitu ya, bukan kita nanya ke dia, dia akan jawab gitu. Karena mungkin memang secara spiritual itu belum mengenal diri masing-masing. Cobalah, jadi sekarang kayaknya kita butuh waktu untuk introspeksi diri sendiri gitu. Sebenarnya apa sih yang aku mau, apa yang membuat aku takut, seperti itu. Dan akhirnya ya udah kalian memutuskan komunikasi. Di sini aku lihat dan kalian mencari pengasingan satu sama lain, kalian sama-sama saling menghindar ya. Tapi ini memang untuk terhubung kembali, jadi memang aku bilang ini jeda ya, jeda dan kalian juga memikirkan tentang sebenarnya kenapa sih kita mau bersama ya, dari awal kenapa kita mau bersama. Kalau misalkan endingnya kita mau berpisah gitu ya, difikirkan lagi kenapa, dan kenapa kita masih mau mempertahankan, tetap mau setia satu sama lain, atau tetap kembali lagi kalau misalkan memang kita nggak cocok. Nah gitu, kalau misalkan kita nggak punya perasaan, kenapa kita selalu hubungannya on off terus. Nah itu dipikirkan, jadi lebih menilik ke diri masing-masing gitu loh ya. Dan kemudian membuat rencana juga bagaimana untuk menghadapi stres di masa depan ya. Jika memang kalian nantinya akan bisa bersama di masa depan, kalian juga harus tahu caranya untuk mengatasi
rasa stres di kemudian hari. Jika memang nanti di kemudian hari kalian bisa berkomitmen dalam suatu pernikahan, pasti kan akan ada masa-masa yang seperti ini juga tuh ya, tekanan, kecemasan. Nah, itu juga gimana caranya ketika kita berdua sudah diikat oleh sebuah pernikahan, terus ketemulah situasi yang seperti ini juga, misalnya penuh dengan kecemasan, ketakutan. Nah, tapi kan kita nggak bisa tuh, masa dalam satu rumah kita harus kamu di rumah orang tuamu, aku di rumah orang tuaku, kan nggak bisa kayak gitu. Nah, sehingga kalau misalkan udah bersama tuh gimana cara untuk mengatasi rasa stres itu gitu. Jadi kalau aku lihat ini kartu Four of Swords sebenarnya menandakan bahwa hubungan ini tuh memberikan kalian pembelajaran secara dewasa dalam berpikir ya, dalam berpikir dan mengontrol emosi gitu. Intinya hubungan ini memberikan pendewasaan lah ya, belajar untuk lebih dewasa gitu. Nah, jadi di masa-masa saat ini kamu dengan dia tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya, intinya kayak ya kalian saling menarik diri ini, aku lihat di sini dia juga bersikap untuk dia juga bersiap untuk melepaskan bagasi itu kayak kalau di kita pikirkan tuh kayak tempat yang sudah penuh dengan barang-barang yang tidak terpakai. Berarti kayak unek-unek yang kita kumpulkan kayak gitu loh. Ya, jadi dia ingin melepaskan semua unek-unek ataupun semua masalah-masalah atau yang membebani, membuat dia khawatir, membuat dia kacau, membuat dia semuanya lah ya. Apapun itu yang selama ini dia tutup-tutupi, ya rasa unek-unek atau kesal atau apapun itu ingin dia lepaskan. Ya, ingin dia buang. ingin dia ingin membebaskan diri dia dari sesuatu yang membuat dia tidak bebas kayak gitulah ya, tidak bisa bahagia kayak gitu. Nah, itu ingin dia lepaskan. Dan aku lihat di sini mungkin sempat nih dia menjalani hubungan dengan orang baru atau sempat kepikiran untuk menjalani hubungan dengan orang baru, tapi ternyata bayang-bayang mantan ya, bayang-bayang kamu ya, bayang-bayang masa lalunya dia bersama kamu itu dia selalu kepikiran terus. Jadi kayak gak bisa juga untuk menjalani hubungan dengan orang baru gitu, kayak yang gak stabil juga gitu. Jadi karena bayang-bayang kamu selalu terfikirkan oleh dia, hati dia selalu tertuju ke kamu lagi, jadi cerita dia dengan orang barunya pun pupus gitu, nggak berhasil gitu. Jadi kayak percuma aja gitu, karena memang ternyata hati dia itu ya memilihnya kamu, pikiran dia tertujunya ya ke kamu lagi. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin kembali menjalani hidup bersama kamu, menyalakan kembali romansanya dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin memiliki perkembangan dalam hubungan ini lebih substansional ya, lebih intens, lebih deep, lebih kuat, lebih mandiri, lebih deep lah ya pokoknya. Dan kalau ada The Star ini menyatakan bahwa memang jika kalian mau terbuka ya, mau terbuka untuk menyembuhkan masalah-masalah hubungan kalian di masa lalu, apapun itu bisa terselesaikan. Dan kalian juga bisa memiliki masa depan yang sukses bersama, asalkan kalian mau sama-sama terbuka ya, mau sama-sama terbuka, saling jujur, apa sebenarnya masalah yang menghambat hubungan kalian, apa yang membuat kalian merasa stres, apa yang membuat kalian merasa perlu menyimpan rahasia satu sama lain. Kenapa itu harus dibicarakan gitu. Karena kan kalau aku lihat sejak awal sebenarnya hanya satu orang di sini yang berjuang untuk mencoba hubungan ini agar tetap rukun gitu, yang selalu berusaha membuat hubungan ini rukun itu hanya satu orang gitu. Sehingga banyak sekali rasa kayak sulit banget sih membuat hubungan ini untuk langgeng gitu ya, karena hanya satu orang yang berjuang. Aku lihat di sini bahkan banyak sekali ketidaksepakatan atau ketidakpuasan dari kedua belah pihak ya, itu karena yang berjuang cuma sendiri di sini aku lihat ya. Dan aku lihat juga di sini kayak hanya seorang aja yang berjuang untuk terhubung dengan cara yang lebih dewasa kayak gitu. Jadi satunya masih kekanak-kanakan, yang satunya inginnya punya hubungan yang lebih deep, lebih dewasa, yang satunya mencoba untuk berjuang agar tetap intens hubungan, yang satunya petakilan kemana-mana gitu ya, bermain dengan yang baru, dengan gitu selingkuh atau apalah kayak gitu. Nah apalagi di sini kalau aku lihat memang
ada ego ya di sini, ada ego. Sepertinya kamu dengan dia sedang selama ini tuh mengalami perebutan kekuasaan satu sama lain ya. Mungkin kalian energinya maskulin atau bagaimana nih. Pokoknya intinya ada jiwa ingin menguasai satu sama lain. Ya, jadi di situasi apapun kalian ingin terlihat kalianlah yang mampu menghandle apapun itu ya di dalam hubungan kalian. Jadi terlihat jelas banget ingin mendominasi gitu loh. Kamu ingin mendominasi dia, dia ingin mendominasi kamu, dan tidak ada yang mau mundur, tidak ada yang mau mengalah gitu. Sehingga situasinya kelihatannya tuh kayak apa ya? Justru malah kalian kayak kompetitif gitu loh. Untuk terlihat apa ya? Terlihat punya power gitu ya. Nggak ada yang mau apa tuh namanya? Menyeimbangkan kayak gitu ya, karena kelihatan banget kalian ingin mendominasi pasangan gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dalam suatu hubungan itu kan memang harusnya saling ini ya, menyeimbangkan. Nah, kalau kalian punya sifat yang terus menerus seperti ini ya, terus akan ada konflik gitu ya, karena kalian selalu ingin membuktikan bahwa kalian punya sifat yang selalu benar, sehingga egonya kalian itu udah semakin lama semakin besar. Sifat kompetitif di antara kalian semakin besar, akhirnya menyebabkan banyak konflik gitu. Kamu pengennya A, dia pengennya B. Kamu bertahan dengan A, dia bertahannya sama B. Jadi nggak ketemu-ketemu kalian maunya apa di hubungan ini kayak gitu ya, karena ada sifat yang kompetitif gitu. Nah, setelah kalian itu aku lihat di sini berkonflik ya, karena ingin memenangkan ego masing-masing. Akhirnya kan di sini kalian kayak dingin-dinginan gitu ya, diem-dieman, kalian silent treatment, saling menghindar, saling ya diem-dieman gitu. Nah, selang beberapa lama di antara di situasi diem-diemannya kalian itu. Nah, disinilah timbul ya perasaan, mulai ada gelora cinta itu timbul lagi, kangen itu datang lagi ya, rindu itu pengen bertemu juga datang lagi. Makanya di sini ada Eight of Swords. Setelah sekian lama kalian diem-dieman, rasa cinta itu datang lagi. Akhirnya di sini dia mulai untuk membuka komunikasi lagi dengan kamu. Cuman energinya cepat aku lihat di sini. Jadi kalau misalkan kamu belum siap untuk menerima dia, maka dia juga akan tiba-tiba hilang lagi. Jadi cepat datang dan cepat berlalu gitu, cepat pergi. Jadi kalau aku lihat lebih banyak kayaknya kamu belum siap untuk menghadapi dia, untuk cari cara gimana agar dia tetap stay padamu, tetap bertahan dengan kamu, karena di sini ada pride dari kalian berdua, atau harga diri atau ego yang lebih besar dari kalian berdua. Ego yang besar dari kalian berdua. Kamu pengennya tetap berpegang teguh pada prinsipmu, dia juga berpegang teguh pada prinsip dia, sehingga nggak ketemu. Jadi ketika dia ada komunikasi dengan kamu, kamu pun menunjukkan keegoisan kamu gitu, sehingga ya udah, jadi cepat datang cepat pergi juga, karena dia merasa kayak nggak dihargain, atau merasa kayak dipandang rendah, atau apa ya, kamu nggak bisa diatur, nggak bisa dikontrol, atau nggak bisa dikendalikan oleh dia seperti itu, sehingga ya udah minggat lagi seperti itu. Jadi hubungan kamu dengan dia ini sering banget on off ya. Dan kalau aku rasa kamu ini memang berdealing dengan seseorang yang mungkin punya sifat yang pendiam ya, orangnya memang pelin-pelan juga, orangnya tuh sedikit canggungan gitu orangnya ya, emang nggak gampang leluasa, nggak gampang berbaur gitu. Jadi mungkin dia orangnya karena pendiam, orang mungkin rumahan kayak gitu ya, jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa gampang berbaur gitu loh, nggak gampang bisa saling melengkapi gitu ya, karena mungkin jarang keluar rumah, atau orang yang memang karena pendiam jadi kurang bersosialisasi, bisa dibilang kayak gitu. Jadi makanya di sini membutuhkan ekstra banget ya untuk menghadapi dia. Mungkin sebelum kamu bersikap baik sama dia, dia nggak akan bersikap baik dulu sama kamu gitu. Sebelum kamu menunjukkan keterbukaan sama dia, dia belum akan menunjukkan keterbukaan sama kamu. Makanya di sini ekstra benar kamu harus menstimulasi dia supaya dia mau sesuai dengan bisa terbuka sesuai dengan apa yang kamu mau gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat memang dia harus dia harus mendapatkan stimulus dari kamu, baru nanti dia merespon
dengan hal yang sama dengan apa yang kamu pernah lakukan. Kalau kamu orang yang terbuka, maka dia merasa kayak, oh kamu udah mulai percaya sama aku, makanya aku akan terbuka juga dengan kamu gitu. Berarti kamu orang yang bisa dipercaya, seperti itu loh maksudnya ya. Dan kadang juga sama kamu kok kadang juga sama kamu dia ini juga sering kok menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional ya. Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia diem, tiba-tiba dia merasa tidak aman, tiba-tiba dia banyak merasa kebingungan gitu ya. Kan ya itu orangnya pendiam, jadi nggak gampang bersosialisasi atau nggak gampang berbaur gitu. Orangnya juga kan canggungan ya, canggungan. Tapi dikala dia berpisah dengan kamu, sejujurnya apa yang dia rasa, patah hati loh sama kamu. Dia patah hati, dia sedih banget, dia frustasi ya, kayak orang yang putus cinta gitu ya, kayak kehilangan arah, kayak ya kayak sendirian, kayak kesepian, yang kayak gitulah pokoknya ya. Dia benar-benar patah hati loh kalau misalkan dia berpisah sama kamu ya, nggak ada kamu di sisi dia, atau kalian lagi diem-dieman gitu ya, nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, tuh kayak ih kemana sih kamu gitu, kecarian gitu ya. Tapi nggak berani untuk ngehubungin duluan sebelum apa ya, sebelum perasaan itu mulai menggebu-gebu. Nah itu belum ya, jadi paling setiap harinya tuh kayak aduh kemana sih kamu gitu, kok nggak ada kabar. Kadang dia sering scroll handphone padahal nggak jelas mau ngapain gitu, sebenarnya itu menunggu gitu, tapi kok nggak ada kabar juga dari kamu gitu ya. Jadi kayak orang patah hati gitu kalau misalkan nggak ada komunikasi dengan kamu, kecarian, sepian kayak gitu. Jadi sebenarnya ya potensi hubungan kalian ini bisa langgeng asalkan kalau misalkan kalian bisa mengembangkan pembinaan, kesabaran ya, apa ya, mengembangkan semua yang penting-penting untuk kesuksesan hubungan kalian jangka panjang gitu. Kesabaran itu penting, membina itu, saling menyayangi, saling menghormati, itu sebenarnya penting ya. Karena kalau aku lihat sebenarnya kamu dan dia ini telah bekerja keras loh untuk memperkuat hubungan kalian ya. Seharusnya sih dalam waktu dekat itu kalian sudah menemukan hasilnya gitu ya. Ini ada potensi kalian bisa menuai hasilnya, asal ya itu tadi, kalian lebih bisa sabar, bisa membina, bisa mengembangkan hubungan, bisa mengontrol emosi ya. Terus itu bisa saling pengertian, memahami gitu. Karena kalau aku lihat di sini kan kalian itu lebih ini ya, lebih fokusnya selama ini tuh tentang tujuan keuangan bersama gitu. Karena lebih fokus pada keuangan masing-masing gitu. Mungkin juga memang sebenarnya kalian ini bukan berasal dari keluarga yang begitu mapan. Jadi nggak setiap keinginan langsung bisa keluar duit ya. Kalian harus kerja dulu, harus bekerja keras dulu, mengumpulkan keuangan dulu, sehingga apa ya, kalian memang fokusnya keuangan. Jadi percintaan kalian tuh kadang suka apa ya, tersisihkan gitu ya. Hubungan percintaan kalian suka tersisihkan gitu. Jadi mungkin memang ada niat dari dia atau kalian itu untuk mengumpulkan biaya pernikahan atau membeli rumah atau mencapai sesuatu dulu sebelum kalian siap untuk berkomitmen gitu ya. Jadi mungkin tujuan kalian itu, mungkin kali gini, prinsip kalian itu sebelum kalian siap menikah, kalian itu udah punya keuangan yang settle dulu. Terus itu udah punya mungkin untuk biaya pernikahan itu nggak harus apa ya, melibatkan orang tua, nggak harus minta sama orang tua, harus pakai uang sendiri masing-masing. Terus mungkin sebelum menikah harus udah punya rumah, harus punya mobil, harus ya punya pekerjaan yang bagus. Mungkin itu prinsip kalian, sehingga fokus kalian dari sekarang itu memang keuangan, karir, keuangan, sehingga ya pasangan sering terabaikan gitu kalau aku lihat di sini. Kalau misalkan kalian di sini sudah menikah, berarti memang akan ada usaha yang selama ini kalian lakukan itu membuahkan hasil, seperti misalkan akhirnya kalian bisa hamil ya, pasangan kalian bisa hamil, seperti itu. Jadi ini potensi ya. Seven of Pentacles ini potensi bisa langgeng kalau misalkan kalian ya mau sama-sama saling pengertian ya, saling sabar, saling membina, saling mengembangkan hubungan kayak gitu. Karena memang tujuan Pentacles itu jika kalian memang belum menikah, mungkin kalian sedang memikirkan kembali hubungan sebelumnya dan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang kalian inginkan di masa depan bersama pasangan, kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah menikah, yaitu mungkin gagasan kalian ingin memiliki anak. Nah, kalian berusaha gimana caranya kalian tuh lebih intim gitu, agar kalian itu bisa saling lebih dekat
ya lebih dekat, agar bisa ya gimana caranya mengatur jadwal untuk melakukan hubungan seksual agar kalian bisa mendapatkan anak, atau mungkin kalian karena terlalu sibuk sama kerjaan, jadi untuk kontrol ke dokter kandungan itu juga mungkin jarang, sehingga seperti itu ya keadaan. Intinya di sini kurang adanya saling pengertian, saling sabar, terlalu emosional orangnya kayak gitu ya. Terus ego di sini kan yang lebih kuat ya. Jadi pengembangan hubungan kalian itu kurang deep gitu loh, kurang intens gitu ya. Oke. Kemudian apalagi nih? Apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Oh ya, ciri-ciri dia ya. Ciri-ciri dia nanti kita lihat ya. Ini yang ingin dia katakan ke kamu. Kamu itu ternyata I'm become a better person. Jadi aku lihat di sini dia ini sebenarnya ingin siap dulu menjadi orang yang lebih baik ya. Mungkin dari emosionalnya, mentalnya, dari kesiapan dirinya untuk bisa berkomitmen dengan kamu untuk menghadapi masalah-masalah komitmen nantinya di kemudian hari, seperti itu. Mungkin ingin lebih dewasa dulu ya. Menghadapi segala sesuatunya. Untuk berkomitmen dengan kamu juga butuh mental secara dewasa gitu ya, berpikiran secara dewasa, seperti itu. Dia ingin menjadi orang yang lebih baik dulu ya. Karena menurut dia kamu itu udah deh gak bisa diduain lagi ya. Kamu itu udah ada di dekat kamu, itu udah membuat dia melting, udah membuat dia kayak kecanduan banget. Jauh dari kamu aja dia udah ngerasa kayak patah hati banget. Ya tadi aku bilang di sini ya, Page of Cup ya, dari kamu itu udah ngebuat dia kayak aduh uring-uringan ya. Kalau aku lihat di sini galau, kesepian, sendirian gitu, kayak nggak dapet perhatian, kayak nggak disayangin kayak gitu ya. Jadi udah deh di dekat kamu itu udah ngebuat dia melting, udah ngebuat dia candu banget ya. Dia itu udah kayak sulit gitu untuk bisa melepas kamu. Memang selama ini dia itu masih menyembunyikan siapa diri dia sebenarnya. Banyak sekali rahasia ya, karena memang orangnya itu nggak gampang terbuka orangnya ya. Karena itu tadi mungkin dia orangnya canggungan, orangnya pendiam, jadi nggak bisa gampang berbaur, bersosialisasi gitu ya, nggak bisa langsung gampang apa sih deket dengan orang gitu ya, menyesuaikan situasi gitu nggak gampang bagi dia. Jadi kalau aku lihat di sini memang orangnya nggak terbuka banget ya, orangnya nggak gampang terbuka. Jadi dia masih menyembunyikan siapa diri dia sebenarnya. Tapi ketika dia berpisah dengan kamu, dia tuh kayak kehilangan jati diri dia gitu loh. Dia kehilangan apa ya, kayak power dia gitu loh. Ya dia kehilangan diri dia gitu lah ya. Aku lihat di sini kayak hilang arah gitu. Dia berharap saat ini dia masih bisa berbagi cerita dengan kamu, terutama tentang hal-hal yang baik yang dia dapatkan ya selama ini. Jadi sebenarnya walaupun orangnya canggungan, tapi kalau ngobrol sama kamu tuh dia seneng banget gitu. Ya dia seneng banget kalau misalkan kamu ajak ngobrol, entah ngobrol apa aja, itu kayak enak gitu ngedengerin kamu ngobrol gitu ya, ngomong gitu. Ya mungkin karena memang kebiasaan dia sehari-hari tuh nggak suka ngobrol ya, atau mungkin orangnya pendiam terus canggung, mungkin orangnya rumahan juga, sehingga jarang gitu ada yang ngobrol sama dia. Ketika ketemu kamu, orang yang suka ngobrol, suka ngoceh aja gitu ya, suka ngomong gitu, jadi dia tuh kayak punya dunia baru gitu. Dia memasuki dunia baru yang oh ternyata ada juga ya dunia yang rame kayak kamu ini gitu ya. Jadi dia seneng gitu ngobrol, berbagi cerita dengan kamu. I could let you get close to me. Oke, untuk saat ini memang kalau aku lihat dia belum bisa untuk membuat kamu ada di sisi dia ya, karena mungkin ya itu butuh ada yang diintrospeksiin diri dulu dari dia ya, butuh untuk memahami sebenarnya apa sih yang dia mau, apa yang tidak dia mau. Intinya dia kayak lebih intim dulu dengan itu ya. Ada yang perlu untuk dia kontrol terlebih dahulu untuk membuat diri dia menjadi lebih baik kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia menyadari bahwa diri dia itu tidak sepenuhnya baik, tidak sepenuhnya benar gitu ya. Apalagi di sini kan mungkin memang orang yang nggak gampang berbaur, nggak gampang terbuka. Nah itu juga dia harus bisa mengontrol atau membuat diri dia
bisa menyesuaikan lah dengan kamu yang mungkin suka banyak berbicara, suka leluasa gitu ya untuk menghadapi sosial gitu ya, dunia sosial. Nah, dia orangnya mungkin pendiam, sehingga itu juga yang harus dia sesuaikan gitu. Oke. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Oh ya, ciri-cirinya orangnya seperti apa. Ada di sini yang rambutnya panjang ya. Oh, tuh, orangnya mungkin ini suka apa? Suka di rumah ya, suka di rumah. Tubuhnya sedang, nggak tinggi-tinggi amat. Ada di sini yang matanya biru. Nah, dia ini kayaknya biker ya, suka berkendara ya, mungkin berkendara dengan sepeda, ya mungkin dia suka motor gitu ya, atau mungkin suka drifting ya, suka bermain bermobil-mobilan gitu ya, permobil-mobilan, atau ya pokoknya biker, suka jalan-jalan gitu ya dengan kendaraan. Suka barang-barang antik. Orangnya bugar, aku lihat dia sehat. Cuman ya itu orangnya emosionalan, ya emosionalan, temperamen banget, gampang marah-marah, gampang berapi-api gitu ya. Ada yang berotot di sini dan juga pemalu gitu ya. Ciri-ciri fisiknya kita lihat lagi. Ada yang bentuk wajahnya itu kayak diamond face shape, itu jadi kayak diamond ya, jadi kayak agak lonjong di dagu gitu ya, tapi setengah lingkar gitu di bagian rambut kepalanya kayak gitu. Aku lihat di sini bentuk hidungnya itu kayak lancip gitu loh ya, kayak menunjukkan arah 90 derajat gitu ya. Jadi terus juga dia ini punya mental pebisnis, mungkin dia memang orangnya pebisnis ya. Terus juga orangnya dominan dan orangnya juga menarik kalau aku lihat di sini. Round face. Ada juga yang wajahnya bulat di sini aku lihat ya. Ada yang juga berjanggut di sini. Ada yang hidungnya besar. Square face. Ada yang wajahnya persegi juga di sini. Dan kalau dia itu bercukur tuh ya, bercukur jenggot itu sukanya yang bersih gitu, bersih banget ya. Sukanya yang bersih. Oke, medium skin ya. Medium skin itu ini ya, coklat-coklat kayak gitu ya, coklat-coklat gitu. Tan gitu ya warnanya. Ada yang badannya itu kayak kurus gitu loh ya, kurus panjang kayak gitu, aku lihat di sini. Oke, itu aja deh. Itu aja ya. Oke, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Jadi ke-12 zodiak ada semua ya, dan energi paling kuat di sini ada Aquarius dan ada Aries. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Yang terpenting adalah pembacaannya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ya, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.